Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi mengenai kebijakan mekanisasi pertanian. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muna Oktavia dan teman-teman saya. Di sini ada Maulida Fatmawati, Novira Aisyah Putri, Desi Lailatul, dan Nafla Salsabila. Jadi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Mekanisasi pertanian diartikan sebagai pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Secara umum, mekanisasi pertanian juga dapat diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian, menurut Robis 2005. Yang kedua yaitu mekanisasi pertanian dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi. Penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang 8 topik yang akan menjadi pembahasan di kebijakan mekanisasi pertanian, yaitu diantaranya yang pertama tentang kebijakan mekanisasi pertanian, yang kedua konsep ekonomi dari mekanisasi, yang ketiga traktor pertanian atau proposisi dan bukti, yang keempat kegagalan dan efek kebijakan, yang kelima urutan dan keragaman mekanisasi, yang keenam menuju kebijakan mekanisasi yang konsisten, yang ketujuh mekanisasi dan petani, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah kebijakan mekanisasi dan perempuan. Saya akan membahas tentang poin yang pertama yaitu tentang kebijakan mekanisasi pertanian. Definisi dari mekanisasi itu adalah sumber-sumber tenaga non-manusia untuk menjalankan tugas dan kegiatan pertanian. Di sini ada 3 jenis teknologi utama yang sesuai dengan definisi ini. Yang pertama ada perkakas tangan atau peralatan yang meningkatkan efektivitas tenaga atau energi manusia. Yang kedua ada tenaga hewani, di mana mesin atau peralatan digerakkan oleh hewan, seperti kerbau, lembu, kuda, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tenaga mekanik, di mana mesin atau motor yang digerakkan oleh bensin, solar, ataupun listrik, digunakan untuk menggerakkan berbagai macam mesin pertanian. Untuk tenaga mekanis selanjutnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mesin stasioner dan mesin bergerak. Mesin stasioner itu memiliki lokasi tetap dan memerlukan tugas untuk dibawa ke mereka, misalnya seperti pompa air atau mesin threshing. Mesin bergerak dapat melakukan perpindahan jenis tugas yang bergerak. Kategori ini penting seperti traktor roda 4 dan pengemudi tenaga roda 2. Kebijakan mekanisasi juga tentang dampak-dampak komparatif dari berbagai jenis inovasi mekanis pada output, lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan ukuran lahan pada pertanian. Selanjutnya di sini ada kebijakan mekanisasi. Jadi bab ini tuh beda dari bab panjang lainnya yang ada di buku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebijakan yang koheren di negara berkembang yang dapat ditunjuk sebagai kebijakan mekanisasi. Jadi di sini tuh ada beberapa langkah untuk mendekati mekanisasi pertanian, yaitu ada beberapa konsep ekonomi utama terkait mekanisasi diperkenalkan untuk aplikasi yang ada di bab ini. Terus ada proposisi dan bukti empiris mengenai traktor pertanian di negara berkembang. Ada kegagalan kebijakan umum yang menyetujui mekanisasi diperiksa dengan mempertimbangkan bukti empiris mengenai dampaknya. Yang keempat tuh ada beberapa urutan alternatif mekanisasi dipertimbangkan dengan mempertimbangkan keragaman teknologi mekanis yang tersedia. Untuk kriteria utama yang mendasari kebijakan mekanisasi yang konsisten akan diajukan. Yang terakhir tuh ada dampak kebijakan mekanisasi
terhadap petani dan perempuan secara singkat yang akan dipertimbangkan. Sebelum saya lanjutkan kembali, perkenalkan nama saya Maulida Fatmawati. Konsep ekonomi dari mekanisasi. Alat dan mesin memiliki sifat ekonomi tertentu yang membedakannya dari input lain dalam produksi pertanian. Selain itu, ekonom prihatin dengan hubungan perubahan output dengan penggunaan sumber daya yang terjadi ketika inovasi mekanis terjadi. Ciri pembeda pertama dari mesin adalah bahwa mereka mewakili layanan dari investasi awal dalam modal tetap. Sebaliknya, input variabel digunakan dalam satu siklus produksi. Mesin membutuhkan pemeliharaan untuk memperpanjang masa produktif mereka, dan dengan pengecualian perkakas dan perlengkapan, mereka membutuhkan bahan bakar untuk bekerja, dan mereka membutuhkan suku cadang jika terjadi kerusakan. Kontribusi output dari mekanisasi dikompromikan sejak awal jika ekonomi tidak dapat memberikan servis, bahan bakar, atau suku cadang untuk mesin yang diimpor jauh atau diproduksi di dalam negeri. Hal ini terjadi ketika pasar barang-barang tersebut terfragmentasi atau pembangunan infrastruktur transportasi rusak secara tidak merata, ketika devisa meningkat. Kontribusi output dari mekanisasi dikompromikan sejak awal jika ekonomi tidak dapat memberikan servis, bahan bakar, atau suku cadang mesin yang diimpor jauh atau diproduksi di dalam negeri. Hal ini terjadi ketika pasar barang-barang tersebut terfragmentasi atau terpecah-pecah atau tidak berkembang secara merata, ketika pembangunan infrastruktur transportasi rusak secara tidak merata, ketika devisa meningkat, merek mesin yang tidak direplikasi diimpor di bawah skema bantuan atau kesepakatan perdagangan. Ciri pembeda kedua dari mesin adalah ketidakterpisahannya. Pada gambar 8.1 merupakan gambar faktor substitusi versus perubahan teknis dalam mekanisasi pertanian. Pada diagram isokuan ini sesuai dengan gerakan ke dalam menuju asal kurva isoproduk I yang mewakili tingkat keluaran tetap. Mengingat harga relatif tetap antara tenaga kerja dan modal yang diwakili oleh garis paralel isokos P, perubahan teknis melibatkan pergerakan dalam posisi operasi yang meminimalkan biaya untuk pertanian dari titik A ke titik C. Jenis perubahan yang sama sekali berbeda terjadi apabila tidak ada pengurangan biaya produksi total lini I1 tetap di tempat yang sama, dan tingkat keluaran yang sama dihasilkan dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang berbeda. Perpindahan dari titik A ke titik B merepresentasikan pergeseran tersebut. Pada titik B, lebih sedikit tenaga kerja dan lebih banyak peralatan modal yang digunakan daripada di A, tetapi tingkat keluaran tetap sama. Perpindahan dari titik A ke titik B disebut faktor substitusi. Jika harga relatif berubah, harga modal turun relatif terhadap harga tenaga kerja B, membuat titik optimal baru pada isokuan lama, seperti yang ditunjukkan oleh garis isokos P2. Tetapi jika mengakibatkan perpindahan tenaga kerja yang signifikan dengan mesin, maka faktor substitusi dianggap telah terjadi. Hipotesis bahwa inilah yang terjadi ketika traktor roda 4 dimaksudkan ke dalam sistem pertanian. Petani disebut berpandangan substitusi mekanisasi pertanian menurut Binswanger. Selanjutnya, poin terakhir yang penting untuk pendekatan ekonomi terhadap mekanisasi berkaitan dengan perbedaan antara harga privat dan harga ekonomi atau margines. Substitusi tenaga kerja dengan mesin dari tipe yang ditampilkan dalam perpindahan from A ke B dapat terjadi karena rasio harga privat yang dihadapi oleh petani berubah menjadi modal, meskipun biaya peluang sosial dari sumber daya tidak berubah. Menurut Griffin tahun 1979, biaya pribadi untuk mekanisasi dapat diturunkan secara artifisial karena kredit yang disubsidi, mesin bersubsidi, nilai tukar yang dinilai terlalu tinggi, biaya bahan bakar rendah, dan distorsi serupa. Singkatnya, beberapa konsep ekonoraik yang berguna seputar mekanisme ini termasuk modal tetap versus modal kerja, TESO tak terpisahkan versus sumber daya yang bisa dibagi, dan teknologi hemat tenaga kerja versus tenaga kerja. Teknologi pembuahan benih sebaliknya dikaitkan dengan modal kerja, sumber daya, dan penghematan lahan. Mekanisasi dapat melibatkan perubahan dalam proporsi tajon atau lebih sedikit tenaga kerja, lebih banyak modal. Untuk menghitung tenaga kerja tanpa peningkatan output bersih atau tampilan substitusi, karena perubahan teknis terjadi tampilan kontribusi bersih, tetapi memiliki teknologi hemat. Mekanisasi cenderung dikaitkan dengan bias penghematan tenaga kerja.
Yang ketiga, traktor pertanian, proporsi dan bukti. Banyak kontroversi seputar mekanisasi pertanian di negara berkembang berhubungan dengan traktor roda 4. Ini tidak mengherankan karena traktor roda 4 sangat jelas mewakili substitusi tenaga mesin untuk tenaga hewan atau tenaga kerja dalam operasi BL, yaitu membajak, menggaru, menabur, menyiangi, dan menyemprot tanaman. Traktor dengan 2W atau pengolah daya juga mewakili substitusi yang serupa tetapi untuk beberapa negara. Oleh karena itu, mereka tidak menghasilkan intensitas perdebatan yang sama seperti traktor roda 4. Mereka yang mendukung traktor berpendapat bahwa kurangnya daya merupakan kendala nyata pada peningkatan hasil pertanian di negara-negara yang kehilangan relokasi. Ini adalah pandangan kontribusi baru yang telah didiskusikan dan beberapa proporsi utamanya sejauh menyangkut traktor adalah sebagai berikut. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan saya Novira Aisyah Putri. Proposisi dan bukti. Ada beberapa proposisi utamanya sejauh menyangkut traktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, traktor meningkatkan hasil panen per hektar. Nah, mereka melakukan ini karena pengolahan tanah yang lebih dalam, persiapan tanah yang lebih konsisten, pengiriman benih dan pupuk yang lebih akurat ke tanah, dan umumnya operasi budidaya yang lebih tepat waktu. Yang kedua, traktor mempercepat penyiapan lahan di antara siklus tanaman, memungkinkan peningkatan penanaman ganda dibandingkan dengan persiapan lahan hewan atau manual. Yang ketiga, traktor mengizinkan campuran tanaman bernilai lebih tinggi untuk ditanam. Yang keempat, traktor mengizinkan lahan tambahan untuk ditanami dengan membebaskan lahan penggembalaan. Yang kelima, traktor berada di bawah lahan budidaya akan tetap menganggur, misalnya membajak tanah yang berat atau melakukan pekerjaan berat di medan yang sulit. Yang terakhir, traktor mewakili sumber tenaga untuk berbagai tugas di pertanian, bukan hanya di budidaya. Ini termasuk menggerakkan mesin stasioner seperti pompa atau pengirik dan transportasi di pertanian atau di luar pertanian. Selanjutnya, poin 4, kegagalan dan efek kebijakan. Jenis mekanisme pertanian yang tidak efisien secara ekonomi sehari-hari diamati terjadi bukan karena kebijakan yang disengaja atau terkoordinasi, tetapi sebagai akibat dari apa yang merupakan kekacauan permisif di pihak negara. Ciri umum dari kekacauan ini yang telah dicatat dalam beberapa pengaturan berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan kredit bersubsidi tinggi kepada petani, baik secara khusus untuk pembelian traktor atau untuk penggunaan input umum, tetapi mudah digunakan untuk mesin karena kesepadanan kredit. Yang kedua, kredit yang ditawarkan kepada petani dengan tingkat suku bunga yang ternyata negatif secara real karena tingkat inflasi yang tinggi. Para petani akhirnya membayar lebih sedikit secara real daripada yang dipinjamkan. Efeknya adalah semakin murahnya biaya modal real dari mesin yang dibeli dengan kredit. Yang ketiga, dorongan dan perlindungan industri traktor dalam negeri di bawah kebijakan industrialisasi substitusi impor tanpa memerhatikan dampak sektor pertanian konsesi pajak khusus untuk industri traktor (ISI) memungkinkan karena mereka untuk menjual traktor dengan mudah ini di pasar domestik. Yang keempat, impor traktor bebas bea atau di bawah persetujuan pembelian konsesi dengan donor bantuan atau di bawah kesepakatan perdagangan bilateral dengan ekonomi terpusat. Impor traktor bebas bea kadang-kadang secara paradoks bertepatan dengan tingginya tarif suku cadang. Kesepakatan perdagangan atau bantuan yang tidak direpresentasikan dengan donor bilateral dapat berarti sejumlah traktor tanpa suku cadang atau layanan pendukung. Yang kelima, nilai tukar yang dinilai terlalu tinggi dengan efek yang meluas dalam menurunkan biaya relatif, mesin peralatan, dan suku cadang yang diimpor. Yang keenam, kebijakan bahan bakar dan minyak yang murah. Banyak negara berkembang yang lebih besar cenderung memberi harga bahan bakar dan minyak pada tingkat yang jauh di bawah harga yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar negara industri, bahkan ketika mereka adalah importir minyak dan ketika pembelian minyak sangat menguras devisa yang langka. Yang ketujuh, promosi traktor terkait dengan gagasan yang salah tentang manfaat dari pertanian skala besar di negara-negara yang memilih pertanian negara atau pertanian kolektif desa sebagai komponen pertanian mereka. Nah, ini ada poin-poin yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, kebijakan tidak lengkap dan parsial, dan banyak di antara mencerminkan keasikan dengan strategi pembangunan traktor. Yang kedua,
Sejumlah kebijakan parsial ini bekerja dengan mengurangi biaya real traktor bagi petani, sehingga menyebabkan divergensi antara harga swasta dan biaya peluang traktor. Yang ketiga, kurangnya koherensi kebijakan dapat mengakibatkan mekanisme yang tidak berkelanjutan. Yang keempat, pertumbuhan penggunaan mesin di beberapa negara terkait dengan advokasi pertanian negara sebagai jenis usaha pertanian, dan dalam hal ini luas area pertanian dirancang untuk pemanfaatan kapasitas mesin-mesin tersebut. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Desi Lailatul, urutan dan keragaman mekanisasi. Perdebatan tentang mekanisasi pertanian di negara-negara berkembang lebih sedikit berkaitan dengan penolakan langsung atau persetujuannya yang tidak memenuhi syarat, daripada berkaitan dengan tingkat dan arah yang tepat dari tren giren mekanisasi dalam penggunaan sumber daya dan harga relatif. Dengan tidak adanya intervensi negara, tetapi dipersenjatai dengan pengetahuan ensiklopedia tentang seluruh jajaran mesin yang tersedia di seluruh dunia dengan teknologi saat ini, petani diharapkan hanya menemukan barang-barang yang mengarah pada peningkatan pendapatan bersih. Mengingat ukuran pertanian yang kecil dan tingkat upah rendah yang dihadapi petani tipikal negara berkembang, kecil kemungkinannya bahwa roda 4 akan dipilih dari kisaran hipotesis mesin peralatan yang tersedia ini. Tentu saja, baik petani maupun pembuat kebijakan di negara berkembang tidak memiliki pandangan ensiklopedia tentang teknologi mekanis yang tersedia. Para pembuat kebijakan di masa lalu cenderung terpesona oleh traktor, dan begitu pula para petani dengan pandangan yang lebih luas tentang dunia di luar desa. Ini karena traktor adalah simbol pertanian modern yang paling terlihat di negara-negara industri. Hal ini juga karena traktor dan mesin pertanian lainnya diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan global, misalnya International Harvester, yang bersaing ketat untuk mendapatkan pangsa pasar di seluruh dunia. Binswanger membuat perbedaan antara operasi pertanian intensif kekuasaan dan operasi pertanian intensif kontrol. Yang pertama mengandalkan terutama pada energi tambahan, sedangkan yang terakhir bergantung pada kendali manusia energi Macri. Menurut Binswanger, operasi pada daya stasioner seperti penggilingan, perontokan, pencacahan, penghancuran tebu, atau pemupuan air adalah yang paling tidak sensitif terhadap tingkat upah relatif. Yang pertama dimekanisasi, dan mekanisasi beberapa di antaranya menghasilkan penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi, misalnya pada pompa air. Secara berurutan, kategori operasi berikutnya yang akan dimekanisasi adalah operasi intensif daya bergerak, yang utama adalah membajak. Hal ini sensitif terhadap tingkat upah relatif dan dapat dibenarkan untuk mekanisme saja. Begitu kenaikan signifikan dalam upah real mulai terjadi. Kategori terakhir dari operasi yang akan dimekanisasi adalah yang membutuhkan keterampilan dan juga sulit. Dan ini dapat mencakup penaburan, aplikasi pupuk, penjagaan, dan pemanenan. Ini bahkan lebih sensitif terhadap tingkat upah relatif, sehingga sering terus dilakukan dengan tangan ketika operasi lain telah dimekanisasi, dan hanya menjadi sepenuhnya mekanis ketika tenaga kerja kekurangan dan upah real yang tinggi terjadi. Menuju kebijakan mekanisasi yang konsisten. Pendekatan yang konsisten untuk mekanisasi pertanian di negara maju harus terdiri dari setidaknya dua komponen penting. Yang pertama, harga dan mekanisasi. Mengingat pengalaman masa lalu penggunaan traktor yang cepat secara artifisial, biaya rendah untuk pemilihan mesin, kriteria utama terhadap teknologi mekanis adalah bahwa biaya mesin merupakan biaya peluang mereka bagi masyarakat. Tidak kurang dari kasus input variabel pada bab 6, tidak ada argumen substansif yang dikemukakan untuk mensubsidi harga sebagian besar jenis pabrik pertanian baik atas dasar efisiensi atau ekuitas. Kriteria ini menyiratkan bahwa mesin subsidi eksplisit
dan tersembunyi harus dihapus. Ini termasuk penggunaan mesin, beli barang murah, subsidi untuk produsen dalam negeri, dan pengecualian impor. Idealnya di mana impor secara artifisial menjadi murah karena nilai tukar dinilai terlalu tinggi. Pajak kompensasi akan diberlakukan agar tidak terlalu merangsang laju pembelian mesin dengan cara-cara yang aneh dan kecenderungan menuju bias mesin yang besar. Kriteria biaya peluang memberikan perkiraan pertama untuk kebijakan harga yang sesuai untuk mesin dan peralatan pertanian. Harga mesin biasanya relatif mudah bagi negara yang memasukkan tanpa menggunakan intervensi langsung dengan memvariasikan tingkat tanah impor atau pajak penjualan yang dikenakan pada pasokan mesin. Ini berarti bahwa jenis mekanisasi yang berbeda, misalnya penghematan tenaga kerja versus mekanisasi tenaga kerja usi, dapat didorong atau dikecilkan dengan menyesuaikan harga relatif sambil tetap menggunakan biaya peluang sebagai dasar posisi awal yang akan dilanjutkan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah selektif sudah disebutkan lebih dulu untuk memasuki strategi mekanisasi yang diadopsi oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan dan mekanisasi teknologi. Kebijakan terhadap mekanisasi pertanian mungkin berisi tujuan-tujuan berikut dan menyatukan berbagai pertimbangan ini. Yang pertama, penyediaan pilihan yang lebih luas bagi petani dengan penyaringan yang lebih baik dari mesin yang tersedia di pasar dunia, dengan mengadaptasi desain yang diimpor ke kondisi lokal, dan dengan mempertahankan kapasitas desain nasional mungkin terkait dengan dukungan yang ada untuk komponen yang sesuai pekerjaan teknologi. Yang kedua, integrasi tugas-tugas penyaringan dan desain ini ke dalam kerangka kerja kelembagaan yang layak, yang paling jelas menunjukkan dirinya sebagai sistem penelitian pertanian yang ada, yang dapat dimodifikasi untuk melakukan kegiatan terkait mekanisasi. Ini sudah terjadi sampai taraf tertentu di berbagai negara dan di tingkat lembaga penelitian internasional. 3. Identifikasi pabrikan mesin lokal lebih disukai terletak di dekat stasiun penelitian, disiapkan untuk berpartisipasi dalam desain mesin pengembangan, tetapi dengan biaya rendah untuk diri mereka sendiri hingga tahap ketiga produksi dapat dilanjutkan. Banyak metode berbeda untuk mencapai tautan semacam ini dapat dirancang. Singkatnya, kebijakan mekanisasi yang konsisten di negara berkembang harus memastikan bahwa sektor pertanian mengikuti jalur perubahan mekanis yang efisien secara ekonomi dalam hal ukuran pertanian, ketersediaan tenaga kerja, tingkat upah, dan biaya peluang mesin. Dua elemen dari kebijakan semacam itu adalah pendekatan harga yang menekankan kriteria biaya peluang dan pendekatan teknologi yang menekankan pada peningkatan kisaran opsi mesin, terutama pada penggunaan tenaga kerja berbiaya rendah di akhir skala alternatif. Tak satu pun dari elemen-elemen ini perlu melibatkan campur tangan negara yang substansial atau biaya negara tinggi. Jika dibiarkan sendiri, harga akan cenderung mengacu pada biaya peluang dan penyesuaian pada margin hanya diperlukan dalam konteks penguatan operasi. Kriteria biaya peluang komponen teknologi paling baik dicapai dengan integrasi dengan sistem penelitian pertanian sehingga memperluas penggunaan fasilitas yang ada dan menimbulkan biaya tambahan yang relatif kecil. Di beberapa negara bahkan mungkin ada penghematan dari rasionalisasi dengan melakukan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nafla Salsabila. Yang ketujuh ada mekanisasi dan petani. Produksi petani umumnya dicirikan oleh tingginya upah kerja keluarga, penggunaan perkakas tangan sederhana untuk bercocok tanam, dan penggunaan tenaga hewan di beberapa masyarakat agraris. Para petani telah terbukti mahir dalam memodifikasi teknologi mekanis sederhana agar sesuai dengan persyaratan sistem pertanian mereka sendiri, dan juga cepat mengadopsi teknologi mekanis baru yang berbiaya rendah ketika ini melengkapi ukuran lahan pertanian yang ada dan ketersediaan sumber daya. Sebagian besar peralatan bertenaga listrik berada di luar jangkauan petani. Meskipun proses diferensiasi sosial dalam pertanian selalu berarti bahwa
beberapa petani dapat membeli peralatan listrik, terutama jika insentif menarik seperti suku bunga bersubsidi tersedia. Bahkan pekebun roda 2 biasanya memiliki harga yang terlalu tinggi dan kapasitas operasi yang terlalu besar, sehingga petani kecil dapat membelinya hanya untuk penggunaan individu di wilayah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Para petani dalam masyarakat tersebut terkadang menggunakan penggarap listrik berdasarkan upah per jam atau harian dari petani kaya yang mampu membelinya. Mesin besar seperti traktor, roda 4 atau mesin pemanen kombinasi cenderung mempercepat pemusnahan petani dan digantikan oleh petani keluarga komersial skala besar atau perusahaan kapitalis. 8. Kebijakan mekanisasi dan perempuan. Dalam sejarah agraria baru-baru ini, perempuan tampaknya lebih terpengaruh oleh teknologi pasca panen mekanis dalam perontokan dan penggilingan padi daripada oleh mekanisasi pertanian. Mekanisasi perontokan padi dan penggilingan padi menyebabkan jatuhnya peluang kerja perempuan secara substansial di masyarakat yang memiliki banyak tenaga kerja di Asia Selatan dan Tenggara. Kadang diperdebatkan oleh Afrika Sub-Sahara bahwa tenaga kerja musiman merupakan kendala yang mengikat pada peningkatan produksi dan bahwa mekanisasi selektif dapat membantu menghilangkan kendala ini. Karena sebagian besar tenaga kerja pertanian dikontribusikan oleh perempuan, seringkali alokasi waktu perempuan yang menjadi kendala operasi dalam argumen ini. Kesulitannya adalah jenis peralatan yang cocok untuk pertanian skala kecil seringkali tidak cocok untuk kondisi tanah yang berlaku di sebagian besar Afrika Sub-Sahara. Mekanisasi adalah masalah kebijakan yang jelas memungkinkan perbedaan dampak pada laki-laki dan perempuan dari teknologi pertanian atau panen yang diusulkan. Kesimpulannya, mekanisasi didefinisikan sebagai penggunaan sumber tenaga non-manusia untuk menjalankan tugas-tugas pertanian. 3 tipe dasar dari teknologi mekanik diidentifikasi sebagai peralatan yang meningkatkan efektivitas tenaga manusia, mesin atau peralatan hewan yang menggunakan tenaga hewan, dan mesin atau motor mesin yang digerakkan menggunakan tenaga mekanis. Tenaga mekanis dibagi lagi menjadi mesin mobile dan mesin stasioner. Mesin adalah input tetap dan tidak dapat dibagi. Biaya unit operasi menurun dengan meningkatnya penggunaan kapasitas, dan ini berarti bahwa lahan pertanian yang kecil mungkin tidak sesuai untuk penggunaan yang efisien. Keuntungan yang diharapkan dari traktor adalah hasil yang lebih tinggi, persiapan lahan tepat waktu yang mengarah ke lebih banyak penanaman, pelepasan tenaga kerja ke kegiatan yang bernilai lebih tinggi, penanaman lahan penggembalaan sebelumnya, dan perluasan lahan subur dengan mereklamasi rawa, dan lain-lain. Faktor traktor tidak mencapai hasil yang lebih tinggi daripada budidaya manual yang insentif. Hal ini tidak serta-merta menghasilkan pelepasan tepat lahan dan penggembalaan hewan. Namun, mereka dapat mengurangi kemacetan tenaga kerja musiman di negara-negara yang tidak memiliki kelas pekerja pertanian yang tidak memiliki lahan. Tren traktorisasi yang cepat sebelumnya di beberapa negara berkembang disebabkan oleh ketidakcukupan dan sifat sedikit demi sedikit dari kebijakan negara. Ini termasuk kredit untuk pembelian traktor, suku bunga real negatif pada peminjaman traktor, keringanan pajak untuk industri traktor isi, impor traktor bebas bea, kesepakatan perdagangan bilateral, nilai tukar yang terlalu tinggi, dan lain-lain. Efek utama dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi harga traktor pribadi sehingga mendorong penggantian orang yang tidak efisien secara ekonomi dengan mesin. Kebijakan mekanisasi yang konsisten di negara berkembang harus memperhatikan bahwa sektor pertanian mengikuti jalur perubahan mekanis yang efisien secara ekonomi dalam hal ukuran pertanian, ketersediaan tenaga kerja, tingkat upah, dan biaya peluang soal mesin. 2 elemen utama dari kebijakan tersebut adalah pendekatan harga yang menekankan kriteria biaya peluang dan pendekatan teknologi yang menekankan pada peningkatan pilihan mesin terutama pada biaya rendah dan penggunaan tenaga kerja di negara berkembang. Para petani mahir memodifikasi teknologi mekanis sederhana agar sesuai dengan kebutuhan pertanian mereka sendiri. Mesin-mesin besar seperti traktor roda 4 atau mesin pemanen gabungan mempercepat pemusnahan petani dan melengkapi pasar kompetitif dalam mesin. Penggantiannya oleh petani keluarga komersial secara besar atau perusahaan pertanian kapitalis yang secara eksklusif bergantung pada tenaga kerja. Porsi perempuan dalam kaitannya dengan kebijakan mekanisasi dipertimbangkan secara singkat mengacu pada bab 12 untuk ringkasan komparatif dari dimensi gender dan kebijakan pertanian.
Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.